Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Masih tetap semangat? Kok pada lemes? Ayo semangat dulu ya. Masih tetap semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, hari ini berangkat semua? Atau ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang cerita fantasi. Tentang unsur-unsur cerita fantasi dan ciri cerita fantasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Tapi sebelum kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan, terlebih dahulu mari kita mengulang tentang pembelajaran yang lalu. Masih ingat apa saja ya unsur-unsur cerita fantasi? Tokoh, lalu tema, sudut pandang, tema, lalu ada apa lagi? Latar, mana? Nah, ini adalah unsur-unsur cerita fantasi. Nah, ciri-ciri cerita fantasi apa saja ya? Oh ya, ada keanehan, ada keajaiban, hal-hal yang tidak lazim umumnya ada di dunia nyata. Di cerita fantasi, hal yang tidak ada di dunia nyata ada ya. Nah, ada keanehan. Nah, selain ada keanehan, ada apa lagi ya? Bahasanya bervariasi, betul. Nah, menggunakan bahasanya beragam, bebas. Tidak harus menggunakan bahasa seperti yang ada di LKPD, bahasanya baku. Tidak perlu, bahasanya bebas. Nah, lalu ada apa lagi? Tidak dibatasi dengan realita. Karena cerita fantasi itu berdasarkan imajinasi. Lalu ada keanehan dan keajaiban, berarti di luar dari kenyataan yang ada di dunia. Nah, yang terakhir apa ya? Ada ingat? Tokohnya unik. Karena berdasarkan imajinasi, tidak dibatasi dengan realita, jadi tokohnya beragam. Bisa putri duyung, bisa alien, bisa hewan yang berbicara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah kita mengulas kembali tentang unsur dan ciri cerita fantasi, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama adalah struktur. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3. Orientasi, komplikasi,
resolusi. Nah, untuk membahas struktur dari cerita fantasi, Bu Guru minta kalian untuk membuka halaman 4 di LKPD kalian. Di situ ada cerita fantasi yang berjudul Nino dan Alien yang Mengemaskan. Sudah dibuka? Nah, sekarang dalam cerita fantasi itu, struktur orientasinya berisikan apa ya? Menceritakan tentang apa? Nino yang tidak bisa tidur di malam hari, Bu. Ya, Nino di situ apa ya? Tokoh, betul. Berarti dalam orientasi menceritakan tentang pengenalan tokoh. Nah, selain mengenalkan tokoh, mengenalkan apa juga ya? Tadi kan malam hari Nino tidak bisa tidur. Malam itu apa ya? Waktu. Berarti menceritakan tentang, mengenalkan tentang latar. Nah, ini adalah bagian orientasi. Sekarang kita ke bagian komplikasi. Di bagian komplikasi, dalam cerita itu menceritakan tentang apa? Oh iya, Nino bertemu alien, lalu ketakutan, tidak mengerti bahasa alien. Nah, Nino ketakutan, Nino tidak mengerti bahasa alien itu apa ya? Masalah. Berarti dalam komplikasi muncul masalah. Sekarang di bagian resolusi isinya tentang penyelesaian dari masalah. Atau biasanya dalam cerita fantasi, bagian resolusi tidak hanya menyelesaikan masalah yang muncul dalam komplikasi, tapi juga tentang sebuah peristiwa yang mengejutkan. Kalau dalam cerita fantasi Nino dan Alien yang Mengemaskan, di situ Nino terkejut karena ternyata alien itu tidak perlu tidur sampai berjam-jam. Tidurnya hanya 15 detik dan langsung bisa beraktivitas selama 1000 tahun. Itu tadi adalah struktur cerita fantasi. Sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan cerita fantasi. Nah, untuk kebahasaan yang pertama, cerita fantasi menggunakan kata ganti orang atau nama. Dalam cerita fantasi Nino dan Alien yang Mengemaskan, kata ganti orang atau namanya yang digunakan apa ya? Oh iya, betul. Nino dan Alien. Nah, ini adalah kata ganti orang atau nama yang digunakan dalam cerita fantasi Nino dan Alien yang Mengemaskan. Selain itu, apalagi kebahasaan yang ada dalam cerita fantasi? Menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu, contohnya apa saja ya? Kemudian, selanjutnya ya betul. Nah, kemudian selanjutnya, lalu menggunakan apa lagi? Ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan itu misalnya, contohnya apa ya? Tiba-tiba. Tiba-tiba.
sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Itu contoh dari ungkapan keterkejutan. Lalu ada apa lagi? Kebahasaan yang digunakan dalam cerita fantasi menggunakan kata kiasan. Kata kiasan itu contohnya hidung Nino menjulang tinggi. Menjulang tinggi di sini maksudnya bukan hidungnya Nino setinggi menara, tinggi sekali bukan, tetapi hidung Nino mancung. Nah, itu kata menjulang tinggi di sini adalah kata kiasan. Lalu menggunakan apa lagi? Kebahasaan cerita fantasi, kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik. Petik 2. Nah, petik 2 ya. Nah, ini tadi adalah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, sekarang untuk tugas diskusi kelompok, Bu Guru mau kalian untuk membuat mind mapping seperti yang Bu Guru contohkan untuk cerita fantasi yang mau kalian buat. Bebas. Jadi Ibu minta kalian untuk membuat cerita fantasi, tapi sebelum itu kalian rancang dulu gagasan cerita fantasi yang mau kalian buat ke dalam sebuah mind mapping. Misalkan, unsur apa saja yang mau kalian masukkan, temanya apa, tokohnya siapa saja, alurnya bagaimana, ciri-cirinya, keanehan apa yang mau kalian ceritakan, bahasanya mau seperti apa, lalu tokoh-tokoh uniknya apa saja, siapa saja, strukturnya dalam orientasi kalian mau mengenalkan siapa, mau menceritakan apa, komplikasi masalah apa yang mau kalian munculkan, lalu kebahasaannya, kata kiasan yang mau kalian gunakan apa, kata ganti orang yang mau kalian gunakan apa. Nanti kalian kerjakan sampai waktu pembelajaran hari ini habis, dan Ibu minta pada pertemuan yang selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mind mappingnya bisa dikerjakan dalam lembaran kertas HVS atau buku gambar. Boleh diberi gambar? Boleh, silahkan. Boleh diwarnai juga. Nah, nanti tugas ini ada 2 hasil. Yang pertama dalam bentuk mind mapping, dan yang kedua dalam bentuk cerita utuh, hasil dari perangkaian gagasan mind mapping kalian. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Mungkin tentang materi hari ini ada yang kurang jelas atau tentang tugasnya? Tidak ada? Nah, sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu Ibu rangkum dulu. Cerita fantasi memiliki struktur dan kebahasaan. Struktur cerita fantasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk kebahasaannya, cerita fantasi menggunakan kata ganti orang atau nama, menggunakan kata sambung penanda waktu, menggunakan ungkapan keterkejutan, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kata kiasan. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian dari Bu Guru. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.